namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kembali kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah masa yang kita hadapi, terkadang membuat kita putus asa. Terkadang kita patah semangat. Terkadang kita kecewa. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kapan penyelesaian? Satu hal yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya, yaitu bertahan di dalam pengharapan. Kenapa kita harus bertahan di dalam pengharapan? Kisah yang sangat menarik Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat di kolam Betesda. Di kolam Betesda, di sebelah gerbang utama, saudara yang kasih Tuhan, Yerusalem, ya, gerbang utama anak domba, yaitu ada sebuah kolam, namanya kolam Betesda. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihatkan bertahan di dalam pengharapan yang pertama, karena Allah mengerti pergumulan kita. Betesda, kolam itu ukurannya kurang lebih 5.000 meter. Dan serambi kolam itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada 4 serambi yang besar, ada 1 serambi yang kecil. Nah, dari sekian banyak orang-orang lumpuh di kolam Betesda itu, kalau airnya mulai bergejolak, berarti ada malaikat Tuhan ada.
Ketika malaikat Tuhan ada di kolam itu, orang-orang yang sakit buru-buru terjun ke kolam itu. Yang duluan yang pertama dia akan sembuh. Nah, dari sekian banyak orang yang lumpuh, ada seorang yang usianya lumpuh itu sekitar 38 tahun. Saudara, di sini kita bisa melihat ketika kita bertahan di dalam pengharapan, karena Tuhan mengerti pergumulan kita. Ketika Yesus melihat orang sakit itu terbaring, dia tidak hanya melihat secara sepintas, tapi jauh lebih dari itu, dia mengerti pergumulan dari orang itu. Di dalam ayat 6 dikatakan dengan jelas, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang pertama sudah, bahwa bertahan di dalam pengharapan karena Allah mengerti setiap pergumulan kita. Ketika Yesus melihat seorang anak muda, dia menghampiri orang itu karena Yesus tahu bahwa orang itu membutuhkan pertolongan. Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan dia berharap di pinggir kolam itu, saudara. Ia tahu bahwa ia telah lama untuk dia mendalami itu, saudara. Dalam pemahaman Yesus tentang keadaan orang itu bukan sekedar pengetahuan tetapi makna. Yesus berkata kepada orang yang timpang itu, maukah engkau sembuh? Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan orang itu. Nah, saudara, Yesus mengerti. Oleh karena itu ketika kita bertahan di dalam pengharapan, kenapa kita harus bertahan? Karena Yesus tahu engkau. Yesus tahu kita semua. Yesus tahu setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Sebagaimana orang yang timpang 38 tahun. Kalau umur manusia 70 tahun, 38 tahun dia udah sakit lumpuh. Berarti setengah hidup dia diwarnai dengan kekesalan, diwarnai dengan kekecewaan, diwarnai dengan putus asa. Dan Yesus tahu, makanya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan orang itu. Saya percaya pada hari ini Yesus juga tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Jadi pada hari ini sadarilah apapun kondisi kita hari ini dan seberat apapun pergumulan, Allah mengerti kita, saudara. Allah tahu kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita yang sudah lama menanti mungkin untuk mendapatkan jalan keluar dengan tidak seorang pun yang tidak peduli, namun Yesus datang agar kita dipulihkan, saudara. Dia tahu beban yang sedang kita hadapi, dia mengerti akan kita. Yesus berkata kepada orang yang timpang, maukah engkau berjalan? Karena Yesus tahu apa yang jadi pergumulan orang itu. Dia ingin jalan, dia ingin disembuhkan, tapi karena kolam Bethesda itu ya saingannya ketat untuk orang sembuh, dan gak ada orang menjatuhkan dia di kolam itu. Dia putus asa. Percuma guru, aku udah 38 tahun di sini, gak ada yang angkat aku ke kolam itu. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini juga, maukah engkau sembuh? Saya percaya sudah, ketika kita bertahan di dalam pengharapan, ada waktunya Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Dia tahu apa yang jadi pergumulan, dia mengerti akan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertahan di dalam pengharapan, kami tunggu waktunya Tuhan, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kami. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mengikuti acara pagi hari, semua akan dipulihkan, semua akan diberkati, bahkan yang sakit Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini menjadi hari yang terindah bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam Tuhan, dan terus berharap, bertahan di dalam pengharapan. God bless you. Tuhan memberkati. Sekarang adakan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh turun atas kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.